Selamat pagi Bapak dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Teresa, kelas A semester 6. Baik, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengunduran staf khusus milenial. Dalam hal ini adalah ada Masya Belvadevara. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini pengunduran Belvadevara menuai banyak kontroversi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak polemik yang dikeluarkan, banyak pro dan kontra. Ada yang mendukung Belvadevara untuk keluar dari staf khusus kepresidenan, ada juga yang tidak mendukung langkah ini. Jadi sebelum kita beralih ke topik selanjutnya, saya ingin memaparkan sedikit profil tentang seorang Masya Belvadevara. Jadi seperti yang kita ketahui, Masya Belvadevara merupakan CIO dan co-founder Ruang Guru. Jadi di sini karena inovasi yang dikeluarkan oleh Belvadevara membuat aplikasi bimbel online di Indonesia yang secara tidak langsung membawa perubahan yang sangat signifikan di dunia pendidikan. Bagaimana tidak? Dengan aplikasi Ruang Guru membantu banyak siswa-siswa di Indonesia untuk belajar. Banyak yang memenangkan olimpiade di luar negeri. Salah satunya adalah seorang Kevin yang memenangkan olimpiade di Singapura. Ya, seperti yang kita ketahui, banyak perubahan yang terjadi ketika aplikasi Ruang Guru berdiri di Indonesia ini. Salah satunya mengurangi angka pengangguran karena banyak karyawan dari jutaan karyawan yang belajar di aplikasi Ruang Guru melalui menu Ruang Belajar yang mengajarkan berbagai materi dari sekolah dasar sampai tingkat menengah atas. Jadi seperti yang kita ketahui, menurut saya sangat mengancungi jempol seorang Belvadevara. Bagaimana seorang yang dengan lulusan double degree dengan program ganda lulus di universitas yang sangat terkemuka, di S1 dengan program ganda di Singapura dan S2 dengan program ganda di Universitas Amerika yang sangat terkenal di dunia, yaitu Harvard University dan Stanford University. Tetapi sebagai seorang anak bangsa yang baik, ia memutuskan untuk kembali ke negeri sendiri dan membangun negeri sendiri. Jikalau kita berkaca, kalau memang ada Masya Belvadevara memang egois dan ingin memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, untuk apa dia kembali ke Indonesia? Buat apa dia kembali dan membangun negerinya, sedangkan sudah jelas ada pekerjaan yang layak dan menanti dengan gaji yang sangat besar di Amerika Serikat. Jadi di sini banyak pencapaian yang diraih oleh Masya Belvadevara. Salah satu yang paling banyak dicapai sekitar 40 sampai 40 sertifikat penghargaan sebagai pengusaha muda di bawah usia 30 tahun. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi di sini memang banyak pencapaian yang dicapai oleh Masya Belvadevara, membuat Presiden Joko Widodo tertarik untuk menarik kaum milenial yang berpotensi membawa perubahan bagi bangsa ini bercimpung di dalam sebuah staf khusus milenial yang dengan ide dan gagasannya dapat memberi perubahan bagi bangsa ini. Seperti yang kita ketahui, banyak dari kalangan milenial yang masuk ke dalam staf khusus kepresidenan. Ada Putri Tanjung, Andi Taufan, semuanya bergabung di sini untuk memberi ide, mengingat sekarang kita memasuki revolusi 4.0, di mana ini adalah era digital. Bagaimana startup atau platform yang berkontribusi di bidang digital, kita di sini kita harus mengacungi jempol bagaimana ini para kaum muda ini menciptakan sebuah terobosan baru. Tetapi sungguh Indonesia kehilangan satu sosok. Langkah yang diambil Jokowi saya sudah mengacungi jempol karena dia memasukkan kaum milenial ke dalam tata pemerintahan, ke dalam dunia pemerintahan. Kaum milenial yang notabene-nya
di bawah usia 30 tahun tetapi sudah memberikan kontribusi, bahkan diakui bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia sudah mengakui pencapaian mereka. Tetapi hanya karena hal kecil, karena kontribusi kerjasama antara platform Ruang Guru dan dengan kartu prakerja yang membawa berbagai polemik. Banyak yang mengatakan bahwa hanya karena ada Mas Syabel Fadevara merupakan seorang CIO dan co-founder Ruang Guru, maka aplikasinya dimasukkan ke dalam program prakerja tersebut. Menurut saya, untuk kualitas aplikasi Ruang Guru sendiri, kita lihat di Play Store, rating aplikasi Ruang Guru sudah memiliki 4-5 rating, 5 bintang. Itu merupakan salah satu pencapaian yang sangat luar biasa di bidang teknologi. Apalagi di Play Store, bagaimana pengusaha-pengusaha di bidang digital tahu itu. Tetapi hanya karena kartu prakerja, ada Mas Syabel Fadevara mengundurkan diri dari staf khusus kepresidenan. Ya, Indonesia kehilangan seorang sosok yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan ide dan gagasannya, dia sudah membawa Indonesia, memperkenalkan Indonesia ke kancah luar negeri. Bagaimana seperti yang kita ketahui bersama, dengan aplikasi Ruang Guru yang diciptakan oleh Adam Syabel Fadevara dan Iman Usman, mereka membawa terobosan itu sampai diakui dunia. Thailand salah satunya mengeluarkan terobosan aplikasi yang sama persis dengan aplikasi Ruang Guru, dan ada Mas Syabel Fadevara dan Iman Usman menjadi tamu kehormatan di negeri orang. Tetapi di negeri sendiri banyak polemik, banyak yang mengatakan terjadi korupsi dan nepotisme di dalam politik itu sendiri. Tetapi perlu kita ketahui bersama, ada Mas Syabel Fadevara tidak mengambil keuntungan sama sekali dari wabah COVID-19 tersebut. Lihat bagaimana peran pemerintah. Apakah Telkomsel memberi kuota gratis bagi mahasiswa? Tidak, hanya aplikasi Ruang Guru memberikan kuota gratis 30 GB kepada mahasiswa. Apakah itu disebut korupsi? Tidak. Ada Mas Syabel Fadevara memberikan pengunduhan aplikasi Ruang Guru secara gratis setiap hari di tengah wabah COVID-19. Apakah dia mau mencari keuntungan dengan wabah COVID-19? Tidak. Ada Mas Syabel Fadevara memberikan kontribusi yang sangat besar bagi bangsa ini. Tetapi sayang, banyak oknum yang menyalahi dia. Banyak yang mengatakan dia akan melakukan korupsi, menunggangi kepentingan politik, karena dia adalah seorang pembisnis muda yang bergerak di startup. Perlu kita ketahui bersama, banyak startup yang berkontribusi selain aplikasi Ruang Guru di kartu prakerja tersebut. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan lain sebagainya. Apakah memang Syabel Fadevara melakukan korupsi? Tidak. Supaya perlu kita ketahui bersama, ada Mas Syabel Fadevara menciptakan aplikasi Ruang Guru tanpa ada penanaman saham dari siapapun. Dengan uang 1 juta, ia membuat aplikasi Ruang Guru bersama Iman Usman dan salah satu teman di Institut Teknologi Bandung. Jadi menurut saya ini bukan merupakan suatu tindakan korupsi, tapi langkah yang diambil oleh Mas Syabel Fadevara menurut saya sangat menyayangkan langkah ini, karena Indonesia butuh orang-orang dengan terobosan dan ide-ide cemerlang yang dapat memberikan perubahan. Kita bersaing dengan negara di luar sana. Kita butuh seorang Mas Syabel Fadevara dengan bekal-bekal ilmu dari Harvard University, diajar oleh CIA, Google, Instagram, diajar oleh Barack Obama dalam ilmu kebijakan pemerintahan, diajar oleh orang-orang hebat. Harusnya kita menganjungi jempol, bukan kita mencari benalu-benalu, mencari apa kesalahan-kesalahan dari seorang Mas Syabel Fadevara. Ya, seperti yang kita ketahui, memang di dalam dunia politik, untuk mempertahankan kekuasaan mereka akan menghalalkan segala cara agar kekuasaan itu tetap ada di tangan mereka. Seorang Mas Syabel Fadevara dengan berbagai kontribusi dan berbagai penghargaan, jangan heran, wajar sekali banyak yang iri dengan pencapaian yang dicapai oleh seorang Mas Syabel Fadevara, menjadi seorang CIO muda di usia
di bawah 30 tahun memenangkan berbagai penghargaan, itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Di Singapura sendiri, Menteri Singapura mengakui kemampuan dari seorang Adama Syah Belva Devara. Jadi menurut saya, pesan terakhir dari saya, langkah yang diambil oleh Adama Syah Belva Devara memang betul, karena dia tidak mau menyebabkan berbagai asumsi dan berbagai polemik lagi. Orang jujur bekerja bukan di bidang pendidikan. Engkau dapat merubah Indonesia, tetapi engkau bekerja bukan di bidang politik. Politik terlalu kejam untuk dirimu. Engkau bekerja, aku yakin engkau akan mengubah bangsa ini, tetapi bekerja sebagai startup dan CIO dan co-founder Ruang Guru. Terima kasih.